Semoga Allah akan memberikan kita istiqamah dalam Islam, agama yang mulia di sisinya. Tidak ada agama lain yang mampu untuk menandingi Islam, agama saya, agama anda dan agama kita semua. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah, untuk menyempurnakan peradaban kehidupan manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyampaikan risalah Islam. Bahkan sudah hadir dan tiba pemahaman Islam itu dalam relung hati kita bersama. Semoga apa yang kageme li Nabi jamun yang katruh lam ati getanyo Bandung akan mampu li getanyo istiqamah di dalamnya, tidak akan pernah meninggalkan Islam barang satu detik pun untuk tinggal di belakang. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Imam Syekh Masjid Baitul Atiq, yang kita hormati pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul kita hari ini akan dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syik lun adun ado yang lun tuan pemulia, sedang indah kita menikmati perayaan dan peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Tengah mangat-mangat ligetanyo tamu selawut, tengah mangat-mangat ligetanyo ta peraya uralahi Nabi dengan maulid dan kanduri, tiba-tiba digegerkan dengan fenomena yang menggemparkan dunia. Bagaimana tidak semua hati menangis melihat bagaimana kejamnya Israel membombardir Palestina, saudara kita yang seiman, seakidah, satu kiblat, satu kalimat takbir, satu syahadah, yang membuat kita luka sampai detik hari ini. Hamba Allah bu tapaju hana mangat, tadu hana tenang, taih tidak nyaman. Kenapa? Terbayang bagaimana bayi-bayi yang terlilit perutnya dengan kelaparan. Terbayang bagaimana seorang suami duduk di bawah puing-puing bangunan, puing-puing reruntuhan bangunan, gedung gemenghayal, istrinya meninggal dunia, 4 anaknya meninggal dunia, tinggal sebatang kara merenungi nasib bagaimana yang terjadi di masa yang akan datang. Orangnya kondisi Palestina sangat riskan, tidak ada air, tidak ada lampu, tidak ada rumah sakit, tidak ada makanan. Mereka semua merupakan saudara kita yang mesti dan wajib kita doakan, bahkan memberikan kontribusi. Nah, orang yang tunjuk jara tengku, hana perlu fikir ke dia luar tengku, hana perlu fikir ke orang lain, tanya perlu fikir no badra teman-teman. Orang yang tidak punya wawasan, orang yang tidak punya pemahaman, orang yang sempit wawasannya, sempit pemahamannya akan berkata demikian. Tapi orang yang mufhum terhadap agama, mereka akan paham betul. Di Palestina ada sebuah masjid yang namanya Baitul Muqaddis ataupun Masjidil Aqsa. Sampai kiamat itu tidak akan hilang dalam sejarah Islam. Diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telah dibawa di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu merupakan sebuah momentum besar yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Siapa yang menjaganya? Merekalah penghuni bumi Palestina. Masjidil Haram kota Mekah
Yang kedua, masjid paling mulia adalah Masjid Nabawi, tempat Nabi dimakamkan. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang diabadikan dalam Al-Quran, merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, peristiwa yang paling agung, yang paling fenomenal, Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dan beliau singgah di Masjidil Aqsa. Menyaurang hana mepom pegah, hana perle bela Palestina, hana perle berdoa ke Palestina. Itu orang yang picik, orang yang hidup cuma memikirkan untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang punya mata batin, orang yang mepom agamakan gekun dalam sujud berdoa ke Palestina, dalam teduh geleng jara ke Palestina, dalam terbayang ke Palestina, dalam sendiri mereka akan selalu melayangkan doa kepada saudara-saudaranya. Kiban gekun li Nabi, tuqatilul yahuda, engkau satu waktu di akhir zaman nanti akan berperang dengan Yahudi. Siapa yang dimaksud? Itulah orang-orang Israel. Hatta yakhtabiya wara'al hajar, sehingga mereka akan bersembunyi di belakang batu, yaitu bangunan-bangunan yang berada di Palestina. Dulu masa kerajaan Sultan Hamid Turki Utsmani, datang Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi yang mencuri celah untuk bisa memiliki tanah Palestina. Ditumbangkan Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Ataturk, sehingga tumbang, irampas tanah Palestina, sehingga mereka berdiam diri di sana. Orangnya menyatakan orang-orang Islam di belahan dunia manapun rata-rata hangga tijit le musuh. Kenapa? Diterpa dengan penyakit wahan. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan terus sabah masa gekun Nabi kepada umat lun, akan didekati satu masa kepada umat lun, kata Nabi, di mana mereka akan diperebut seperti makanan di atas meja hidangan. Kal akalati ala qas'atiha. Dari barat ingin membabat Islam, dari selatan ingin memakan Islam, dari timur ingin menyantap Islam, dari berbagai penjuru Islam yang akan dibombardir. Nampak jelas orangnya orang Siklon. Saat Palestina dibombardir oleh Israel, mana mata dunia? Hoka mata-mata dunia, hoka orang-orang yang punya kekuasaan, yang tergabung dalam PBB. Kemana mereka-mereka yang punya kekuatan di level internasional? Kenapa tidak bersuara? Itu Islam yang kena. Coba kalau misalkan kenang Israel, kenang tempat-tempat lain, pasti akan dituduh teroris, akan dituduh biadab, akan dituduh Islam radikal, Islam ekstrim. Apa kurang ekstrimnya? Anak mit yang ubit-bit kadang-kala takalan bak foto orang silun, buna balih hikem ngau orang sidi, buna balih bercanda sukaria. Tiba-tiba satu waktu hancur lebur tubuhnya, terpisah kepala dengan tubuhnya, mengkleh aki dengan tubuh, ati yang kalon. Kenapa ini bisa terjadi? Janji Rasul. Apa penyebabnya? Umat manusia yang berKTP-kan Islam pada waktu itu ditimpakan dengan penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta kepada dunia sehingga takut dengan yang namanya kematian. Hai tim ya bantu Palestina ya mati. Hai tim musuh kenapa hilang hartanya, hilang kekuasaannya, hilang jabatannya, hilang reputasinya, hilang segala sesuatu yang sudah dimiliki dalam kehidupan ini, sehingga mereka memilih berdiam diri. Tanya hana mampu untuk berperang, betua berdoa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Dalam ayat yang lontuan baca, surah Al-Hujurat ayat 10, Allah nekun, innamal mu'minuna ikhwah.
Orang-orang mukmin ini merupakan saudara bagi umat mukmin yang lainnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa al-jami'u ikhwatun. Kita semua orang Islam yang berKTPkan Islam, mukmin, semuanya di belahan dunia manapun merupakan saudara seiman dan seagama. Artinya kita layaknya seperti sebuah bangunan yang gekun oleh Nabi. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin bagi mukmin yang lain lagi sabah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah, akan menguatkan sebahagian dengan yang lainnya. Contoh bangunan Masjid Baitul Atiq uronyo, cina bayangkan tanpa tiang apakah atap itu akan berdiri. Hana lu paidang tiang, hana atap kiban terbayang. Tidak akan lengkap satu bangunan tanpa kekuatan satu dengan yang lainnya. Maka umat Islam perumpamaan sebuah bangunan. Palestina iklik tanya bero imata. Palestina menangis, kita jangan tidur. Palestina merintih, kita panjatkan doa. Palestina kekurangan persediaan makanan dan hartanya, sumbangkan hartamu ke tempat donasi-donasi yang benar dan tepat sasaran. Barodun kalian di Luk Semawe puluhan juta, bahkan kamu galang dana di masjid jami untuk Palestina dikirim langsung via MPU Aceh. Bahkan ada ulama Nusantara, Ustadz Adi Hidayat, membuka donasi untuk Palestina hanya 6 hari terkumpul 30 miliar. Mentang le jiwa-jiwa yang jeroh, mantang le hati-hati yang bangkit di Gedanyo di Aceh juga harus seperti itu. Yang selanjutnya, apa kontribusi Palestina untuk Indonesia? Sebelum negara-negara lain secara institusi mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia, Mufti Palestina terlebih dahulu mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia melalui Presiden Insinyur Soekarno. Golomna orang lain yang kun selamat. Yang pertama senang terhadap merdekanya Indonesia. Yang pertama senang terhadap keberhasilan Indonesia melawan penjajah dan mampu memproklamirkan kemerdekaannya adalah Palestina. Palestina punya momen. Ulama-ulama katanya, Imam Asy-Syafi'i di Askelon, ada yang berpendapat di Gaza lahirnya beliau. Para nabi-nabi, Nabi Ismail lahir di Palestina. Para nabi-nabi sangat banyak lahir di sana. Para ulama juga sangat banyak lahir di sana. Bahkan mereka mempercaya kepada mitosnya. Orang-orang Israel itu percaya kepada mitosnya bahwa tanah Palestina itu Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Jid kanekmu anak Amerika sehingga orang lain takut kepada mereka. Tanya hanjut ya orang Syilun. Tengku dron pegah mentek sampo ronyo golomna lamati ya bacut. Cuman tidak mampu kita berangkat ke sana karena tidak punya kapasitas untuk berperang. Hana ada meno cara mu perang jamun. Utsman bin Affan bukan orang yang berperang, tapi sahabat Nabi, fasilitator, orang yang jid keurang yang menyediakan segala sesuatu untuk peperangan Nabi. Ada sahabat yang berperang, ada sahabat yang tinggal. Saat orang berperang pulang, didik orang yang tidak berperang. Maka tanya orangnya lagi nyancit, bah dimu perang oleh orang-orang yang ada di sana yang mampu dan punya kapasitas. Kalau kita datang tanpa kapasitas, itu pun dosa. Mebudi hanjit tamat, mesenjata good dajak gede dah perang. Nyan jakjuk dro babah rimuang. Maka hari ini apa yang kita butuhkan? Doa. So doa jamaah-jamaah yang ada di Masjid Baitul Atiqnya. Meretuh dro watanya, merebe dro watanya. Nah padum-padum dro wate yang insuh wate gelantunkan doa, ya Allah, na pemudah kehidupan saudara kamu yang na di Palestina. Gedengar oleh malaikat, gepegah ba Allah, ya Rab, na terima doa yang ikhlas yang na di Masjid Baitul Atiq. Geterima oleh Allah Taala gejuk bantuan kepada Palestina sehingga mereka tentram dan damai. Tanya punya beban moral lurung Syilun
untuk tamu doa kurangnya. Kenapa? Mereka lah yang menjaga bangunan kita sampai hari ini. Menyekena orang-orang penghuni Palestina. Coba bayangkan kalau mereka sudah mengungsi semuanya. Hanale jiwa-jiwa untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Coba bayangkan di mana masjid kita sekarang. Hoka Masjidil Aqsa tanya. Tapi karena mantang gejuk jiwa jihad oleh Allah dalam hati mereka, sehingga masjid itu masih kita lihat sampai hari ini. Ini merupakan sebuah hal yang perlu kita cerna, yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang supaya mereka mampu menadahkan tangan. Tadi malam beklam lun baca sabuh postingan WA dari Babi Haikal, seorang yang ada di Palestina. WA langsung kepada beliau mengucapkan, doakan kepada kami. Kenapa? Kami hidup tidak ada air, hana iya, hana makanan, hana lampu. Tapi kamu sudah berusaha untuk menjaga masjid kalian semua, masjid umat Islam semua. Kami tidak akan lelah, kami tidak akan pernah mundur apabila kami tidak bisa lagi membalas WA-mu. Maka yakinlah kami sudah bersama mereka di dalam surganya Allah. Acina bayangkan orang silun sepuate yang hanu, sepuate yang han tekli, sepuate yang han teriris, yang han pilu, yang tidak menangis, membayangkan bagaimana perjuangan mereka bukan untuk dirinya tetapi untuk kita semua. Hamba Allah, nyawa janji Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah tenang dan rida orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehingga umat-umat yang berKTP-kan Islam ini satu, dua, berduyun-duyun meninggalkan kiblatnya, meninggalkan Islam untuk kemudian masuk dalam agama mereka. Hai piu awak Yahudi, hai piu awak Nasrani, sebelum Islam ini, orang-orang Muslim ini meninggalkan agamanya, baru mereka rida, baru mereka berhenti. Sampai kapanpun menyeligatnya kata depu, Yahudi tidak pernah rida, maka kita pun akan pasang niat, kamu pun akan komitmen, akan istiqamah mempertahankan diri dalam Islam, agama yang mulia. Beryakin bersampo mati dalam agama Islam. Kita hidup dalam alam dunia ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak beragama sama dengan kita. Tetapi yakinlah, bersahabat cuma sekedarnya. Saat kita berbicara dengan agama, potong kompas untuk mereka agamanya, untuk kita agamanya, agama kita. Maka uronyo di akhir paparan singkat uronyo urung silun tanyocok kesimpulan bahwa sangat banyak ada oknum yang menyudutkan orang-orang yang ingin membela Palestina, bahkan ada yang menyudutkan, yang memojokkan orang-orang yang menggalang dana untuk disalurkan kepada Palestina. Bahkan ada yang berpendapat dari kalangan ulama Wahabi, apa yang disampaikan, ana perle awaknya telah hadroy yuminah bananggro tersebut menyetanyo di perang lagi, mu perang lagi jamun iktatim kubah bumo seramo Mekahnya. Belanda je itamo, Jepang je jajah, tapi kita tidak pernah hengkang barang satu tapak pun untuk meninggalkan tempat yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Begitu juga dengan mereka, yang mana mereka tetap di sana dan menjaga masjid kita. Maka uronyo untuk menepis hal tersebut, kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam segala lini. Tidak mampu berkontribusi secara fisik, maka kontribusilah secara finansial dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah taala. Bila pun mereka meninggal dunia, Allah berikan surga, Allah berikan pahala syahid, Allah tetap tepatkan mereka bersama para aulia, para syuhada,
para anbiya, para nabi-nabi, para pendahulu yang sudah kembali ke hadirat Allah. Semoga satu waktu Islam akan mercusuar kembali dan Palestina akan aman